Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah mensubscribe, terima kasih banyak ya. Kita hari ini akan membaca tentang sebuah tema, yaitu sesungguhnya rasa di dalam hatinya kepadamu pada saat ini. Sesungguhnya rasa di dalam hatinya kepada kamu di saat ini. Oke, kita akan lihat dulu. Sesungguhnya ada rasa apa di sini? Oke, kita akan pakai tebaran tertutup seperti biasa ya. Yang kemarin cukup banyak yang suka juga. Di yang satu lagi. Oke. Kebenaran rasa yang dia rasakan kepada kamu pada saat ini. Sabar ya, aku buka dulu, taruh dulu semua. Oke. Kita akan buka nanti satu-satu. Oke. Nah, kita akan buka dari yang pertama. Wow. Ada tree, ada island. Oke, birds. Oke, cross. Ada ring. Ada key. Ada clouds. Ada moon dan ada magnet. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini, ya, ini jelas yang dia rasakan kepada kamu pada saat ini adanya perasaan yang terkoneksi. Ya, adanya perasaan yang terkoneksi dengan kuat ya, dimana ini juga menandakan bahwa beberapa dari kalian ya itu memang mungkin sudah punya koneksi dari past life sebelumnya. Jadi di sini ada koneksi yang kuat yang dia rasakan kepada kamu pada saat ini, meskipun mungkin kalian berjauhan ya. Kenapa Sora bisa bilang berjauhan? Di sini ada island ya. Jadi sekarang di sini ada situasi di mana kamu sedang berjauhan sama dia secara fisik maupun secara energi ya. Karena di sini memang ada yang LDR ya. Kamu di sini ada yang LDR yang kalau Sora lihat ya. Mungkin karena memang dia jaraknya jauh dari kamu, atau memang dia sedang mungkin kerja di luar kota, ada kerjaan dan sebagainya ya. Di sini juga kalau Sora lihat ada satu perasaan kesepian ya. Bisa saja orang ini sebenarnya sedang menarik diri dari kamu juga bisa. Oke. Dan kalau yang Sora lihat di sini juga ada, meskipun perasaannya menjauh ya, meskipun rasanya jauh, selalu ada hasrat yang datang, longing ya. Jadi kayak ada hasrat seperti sebuah magnet yang saling tarik menarik ya, antara kamu, perasaan dia sama ke kamu. Artinya meskipun berjauhan, semakin dia berjauhan, semakin dia itu merasa tertarik sama kamu, ada energi tarikan, dan semakin dia jauh dari kamu, dia merasa banyak sekali tekanan dan banyak sekali beban ya. Artinya buat dia jauh dari kamu itu tidak mudah ya. Tapi kalau Sora lihat di sini ada sesuatu yang memang membuat dia jauh dari kamu ya. Salah satunya adalah memang kalau yang Sora lihat di sini ya, di sini yang membuat dia jauh dari kamu, dia punya suatu tanggung jawab, punya suatu tugas. Kalau yang Sora lihat di sini ya, itu satu. Kedua ya, kenapa dia jauh dari kamu ya pada saat ini, kalau Sora lihat itu membuat dia jadinya merasa galau ya. Ada kegalauan ketika dia jauh dari kamu ya. Orang ini menjauh dari kamu karena mungkin saja ada begitu banyak masalah ya, dan dimana dia itu belum bingung ya, dan dia belum jelas kepada siapa keputusan yang ingin dia ambil ya. Kalau yang Sora lihat di sini, jadi ada situasi di mana dia sedang berpikir dan galau, dan dia ingin ambil keputusan yang dia belum jelas. Oke. Nah, dari awal kalau yang Sora lihat ya, orang ini itu punya hubungan komunikasi sama kamu secara batin. Jadi di sini ada beberapa yang telepati ya. Kamu punya intuisi batin sama dia sehingga bisa bertelepati. Dan di sini sebenarnya kamu tahu bahwa hubungan ini itu banyak difaktorkan oleh faktor dari semesta ini. Artinya banyak dari kalian yang merasa bahwa hubungan ini memang bagian dari semesta yang sudah mengaturkan ya, dan semesta juga yang mengarahkan. Oke, jadi seperti ada jalan takdir di sana gitu ya. Dan ini adalah hubungan secara spiritual ya. Hubungan ini bisa saja menjadi kunci bagi kamu dan dia dalam perkembangan spiritual kalian ya.
Dan hubungan ini ada magnet ya, artinya hubungan ini ada tarik menarik antara energi kamu dengan energi orang ini. Hubungan ini juga penuh dengan fantasi, romantisme, hayalan. Kamu sering mungkin hayalin dia sering hayalin kamu ya. Di sini juga hubungan yang terkoneksi secara intuisi. Dan tadi yang Sora udah bilang ya, birds dengan moon ya, komunikasi secara intuisi. Tapi ini hubungan yang juga penuh dengan kepikiran, galau ya, penuh dengan ketidakyakinan, ragu-ragu dan masalah ya. Masalah ini mungkin bisa saja datang ya dari situasi di mana masih ada beban ya. Mungkin saja bisa saja ada beban secara keluarga, itu mungkin ada yang kalau Sora lihat di sini, dan ada hal yang masih kayak orang ini masih harus menjalankan tugasnya dia. Mungkin dia harus tanggung jawab sama keluarganya, dia harus nafkahin keluarganya, atau ada sesuatu yang harus dia fokuskan, kerjaan dia dan sebagainya ya. Dan di sini adalah hubungan yang ngomongin terikat ya, hubungan terikat, hubungan yang perlu yang namanya komitmen. Oke. Nah, masalahnya memang di sini kalau yang Sora lihat, bisa saja kamu berdealing dengan seseorang yang kalau Sora lihat masih ada beban untuk yang namanya relationship, untuk yang namanya komitmen gitu ya, masih ada beban secara komitmen gitu ya, yang membuat dia mungkin belum yakin untuk mengambil suatu komitmen gitu loh ya. Kenapa? Karena di sini mungkin begitu banyak hal yang komunikasi kalian juga kurang baik. Kalau Sora di sini ada komunikasi yang kurang lancar karena mungkin tadi LDR tadi, dan begitu kamu berdiri dengan orang yang stres, jadi karena dia banyak stres dan banyak tekanan, jadinya komunikasi jadi kurang bagus gitu loh, jadi kurang baik gitu loh. Dan begitu banyak ilusi dan ketakutan-ketakutan yang dihadapin sama orang ini. Ya, dari awal memang kamu sudah tahu bahwa hubungan ini akan sulit ya, karena berjauhan ya, LDR, hubungan ini membuat jadi mengkhawatirkan. Artinya bisa saja memang hubungan ini tuh kamu ada yang takut tentang masalah trust issue ya. Jadi kamu merasa kayak, aku bisa nggak ya percaya sama orang ini? Orang ini tuh kalau ditinggal tuh apakah dia nggak ada yang lain gitu loh ya. Jadi kayak memang di sini energinya bisa saja kamu atau dia sebenarnya itu nggak bagus dalam LDR gitu. LDR tuh nggak gampang ya teman-teman. Ya. Jadi begitu banyak kekhawatiran, atau hubungan ini memang dari awal sudah untuk yang namanya komitmen itu kayak ragu, kayak nggak pasti, kayak nggak yakin ya. Karena begitu banyak overthinking, masa depan dan sebagainya. Ya, karena namanya ngomongin kelanjutan masa depan itu nggak gampang teman-teman. Kalau sudah ngomongin on paper atau apalagi pernikahan dan hubungan formal, itu urusannya apalagi untuk kita yang masih ada di negara Asia, itu urusannya nggak cuma sama satu orang. Ya, urusannya sama keluarganya juga, hubungannya juga nanti sama kerjaan gitu loh ya. Akan ngaruhin secara finansial juga, belum lagi ngurusin surat dan sebagainya. Jadi komplikasinya hubungan pernikahan atau hubungan yang karena serius itu sangat dalam ya. Dimana sekarang ya, walaupun berjauhan, ada hati yang terus saling memikirkan dan terkoneksi ya. Hanya orang ini tuh seperti akan tertarik kembali lagi ke kamu ya. Memang ada jalan dia itu akan kembali lagi sama kamu, karena kamu tuh seperti sebuah, gimana ya, kamu tuh salah satu orang yang banyak nolongin dia. Kamu menjadi salah satu kunci utama di dalam hidupnya dia ya. Dan salah satu kunci ikatan kestabilan dia juga ada di kamu. Oke. Masalahnya sekarang dengan jarak yang jauh ini komunikasi menjadi susah ya. Komunikasi menjadi sulit ya. Kekhawatiran tadi jadinya berseliweran di hati dan perasaan dia. Kita akan coba lihat ya, kita akan coba ungkap. Selain ada beban tentang masalah komunikasi yang nggak jelas, adanya kekhawatiran, kita lihat ada beban lain apa enggak. Beban untuk memulai segala sesuatunya. Di sini ada yang memang dia itu masih harus menjalankan yang tadi Sora bilang, tugasnya menjadi seorang anak. Ada yang masih merasa posisinya masih di awal. Artinya bisa saja dia baru saja membangun karir, baru saja membangun usaha. Atau di sini juga ada ketakutan atau ada ketidaksiapan kalau harus punya anak. Ya, nanti kalau misalnya mau serius arahnya kalau punya anak dia belum siap. Atau memang kamu berdiri dengan seseorang yang sudah punya tanggungan seorang anak. Yang mana situasinya itu seperti ada situasi yang
dia ada finansialnya, tapi belum cukup. Dia merasa kalau untuk jangka panjang yang namanya long period of time itu belum cukup bagus ya. Artinya situasi dia adalah sedikit cukup aman, tapi belum untuk jangka panjang. Ya. Dan dia merasa bahwa dia itu mau maju, tapi arahnya pelan-pelan gitu teman-teman. Ya, jadi ini dia merasa kayak perkembangan dia atau situasi dia itu menjadi lebih baiknya tuh pelan-pelan banget gitu. Jadi dia merasa kayak aku tuh situasinya nggak apa ya, suara bilangnya ya, situasi dia itu tidak cepat membaiknya teman-teman. Dia merasa situasi aku tuh kok kayaknya perkembangan situasi aku itu nggak cepat. Situasi aku tuh cenderung bikin perbaikan cuma sedikit demi sedikit. Itu bikin dia stres gitu. Itu bikin dia jadi takut untuk punya keyakinan sama yang namanya masa depan. Kalau progres aku begini-begini aja pelan-pelan terus, gimana ya gitu. Kita kan coba lihat siapa dia ya, ciri-cirinya. Orang yang bingung, orang yang berada dalam satu pilihan ya. Orang ini selalu berhadapan dalam satu situasi yang membingungkan, dan dia itu mengalami susah untuk mengambil keputusan karena bingung ya gitu loh, karena terlalu banyak jalan yang harus semua diambil dan dia khawatir gitu loh. Selain dia memang jaraknya jauh dari kamu. Orang ini tuh sering merasa bahwa diri dia itu butuh sesuatu yang balance. Artinya dia merasa hidup dia itu banyak gak balance-nya. Ya, banyak selalu berada di persimpangan, selalu galau, dan selalu merasa kayak nggak baik-baik aja. Ya, kamu berdealing dengan energi divine feminine. Ada yang beberapa di sini ada yang berdealing dengan energi divine feminine. Ya, orang ini juga tertutup. Orang ini juga ada yang baru mungkin orang ini banyak menghadapi kesedihan dan kehilangan di dalam hidupnya dia. Mungkin saja dia kehilangan orang tercinta, mungkin saja dia kehilangan sesuatu yang dia sayang gitu loh ya. Orang ini tuh kayak mendung gitu ya, agak mendung, kelabu, kurang semangat gitu loh ya, dan kadang-kadang dia merasa kayak apakah hidup aku akan begini-begini aja terus. Orang ini punya passion dan chemistry yang kuat sama kamu. Hubungan kalian itu chemistry-nya terasa sangat kuat. Jadi kalau kamu tanya emosinya sama kamu, pada saat ini masih ada passion, ada chemistry, ada koneksi, tapi begitu juga ada banyak sekali kebingungan teman-teman di sini. Rasa dia sama kamu saat ini. Dia punya perasaan yang kuat, dan tapi dia merasa dia terperangkap dan tidak bisa banyak bergerak. Ya, dia merasa dia banyak banget terperangkap, meskipun dia itu sebenarnya punya perasaan yang kuat sama kamu. Dan orang ini seperti tidak berani, mengungkapkan kejujuran sama kamu sama apa yang sedang dia hadapin teman-teman. Ya, sebentar nih nggak dipakai. Ya. Karena dia masih bingung mau arahnya kemana. Dia nggak berani mengungkapkan. Karena dia tidak cukup gentleman atau gentlewati untuk datang sama kamu mengungkapkan perasaan dia. Karena orang ini masih seperti mencari jalan. Apakah benar jalan yang aku pilih ya? Jadi orang ini tuh seperti getting lost gitu loh. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu kayak masih berpikir, masih buat rencana gitu loh ya. Dan di sini ada beberapa ya yang merasa kayaknya kok aku kalau nggak bisa bilang sama kamu tujuan aku apa, kok kayaknya rasanya aku tuh seperti orang yang nggak punya prinsip gitu. Kok kamu tuh akan kayak gimana ya? Kamu akan kembali mempertanyakan kamu jadi maunya apa? Ya, dia takut untuk menghadapi gitu loh ya. Kamu, dan dia takut seperti menghancurkan lebih jauh apa yang sudah terjadi di antara kalian gitu loh. Dia tuh ngerasa kayak dia itu takut kalau dipojokin, takut ditanyain soal masa depan gitu loh. Emosi rasa yang sebenarnya sedang dia rasakan saat ini ke kamu. Kamu tuh benar, mungkin kamu sudah mengingatkan soal bagaimana kalian terkoneksi, tapi mungkin kamu juga sudah mengingatkan dia untuk dia lebih terbuka, untuk dia mungkin bisa lebih mau bicara, untuk bisa lebih yakin sama masa depan dia sendiri, lebih optimis gitu. Jadi kamu tuh sebenarnya apa yang kamu omongin tuh benar. Dia mengalami susah untuk ungkapin perasaan dia. Tadi kan selalu dia bilang kan, dia susah karena dia takut dipojokkan, dia takut setelah dia bicara juga situasinya jadi lebih baik, kamu mungkin menghakimi dia dan sebagainya.
Dia merasa kayak dia tuh kayak nggak layak dan nggak pantas buat kamu, gitu ya. Jadi di sini mungkin ada beberapa yang dia itu ngelihat kalau kamu tuh, kalau sama dia tuh masa depannya tuh nggak jelas, gitu loh. Itu yang dia takutin. Dia merasa bahwa kamu harusnya bisa dapat yang lebih baik. Seandainya aku bisa mengulang waktu, mungkin aku bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik. Aku hanya nggak berani untuk gerak ke kamu sekarang. Orang ini stres, orang ini merasa terperangkap, ya. Karena aku nggak bisa janjiin kamu apa-apa. Orang ini tuh energinya, bacaannya yang suara rasanya, energi putus asa, teman-teman. Energi keputusasaan. Dan dia bahkan tidak yakin kalau hubungan ini bisa dilanjutkan. Is it over? Apakah ini sudah berakhir? Ya, orang ini nggak yakin. Hasrat ke kamu itu sebenarnya sangatlah kuat, ya. Hasrat ke kamu itu sebenarnya sangat kuat. Tapi di satu sisi, dia juga putus asa. Tanpa kamu sebenarnya hidup aku tuh gelap. Aku bingung mau arahnya kemana. Aku tuh kangen ada kamu. Kamu ngarahin aku. Kamu kasih tauin aku. Kamu tuh kayak sebuah cahaya untuk dia yang ngarahin. Hanya aku nggak bisa bicara sama kamu sekarang. Terlalu, apa ya, suara bilangnya terlalu stres. Aku merasa masih terpojok dengan situasi dan keadaan aku. Karena dia merasa di sini hopeless. Nggak ada power. Dia merasa terpojok dengan situasi dan keadaan dia, teman-teman. Dia tidak bisa memenuhi apa yang kamu mau. Tadi kan Surah dibilang, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan, dia tidak bisa penuhi. Tapi dia merasa seperti karma itu atau seperti jalan takdir itu selalu membawa dia kembali berputar ke kamu lagi. Dia menyesal tidak cukup bisa mempertahankan kamu, tidak cukup bisa memperjuangkan kamu. Jadi dia menekan perasaan dia. Apalagi secara finansial, dia banyak yang belum bisa punya finansial yang cukup kuat gitu ya, teman-teman. Dan dia bahkan tidak bisa, dan dia merasa kayak dia tidak bisa, bahkan dia tidak sanggup menghadapi dirinya dia sendiri. Dia bersembunyi, teman-teman. Ya. Dia bersembunyi karena dia itu merasa kayak putus asa sama apalagi keadaan situasi finansialnya dia. Ya, yang dia tuh kayak ngerasa harapan tuh masih ada ya, gitu. Tuh kan, hilang arah. Orang yang stres, depresi, hilang arah, nggak ada kamu. Oke. Pertanyaannya, ke depannya, apa yang akan terjadi di antara kalian? Apakah ada jalan bersama? Ntar ya, aku nggak pakai yang ini. Oke. Orang ini tuh pingin bisa kembali menawarkan sesuatu sama kamu, rekonsiliasi gitu loh ya. Tapi masalahnya orang ini itu masih sedang berusaha untuk menggali lebih dalam ya. Perasaan dia, berusaha menggali lebih dalam hal-hal yang harus dia lihat lebih dalam lagi. Jadi di sini kalau yang Sora lihat, orang ini tuh masih berusaha kontemplasi dan meneliti dan evaluasi hidupnya lebih jauh. Ya. Baru dia itu berani komunikasi sama kamu gitu loh. Setelah dia sudah bisa evaluasi hidupnya dia gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Kenapa? Ya karena tidak yakin dia. Ya. Dia itu kayak memilih untuk silent treatment sama kamu gitu loh. Dia merasa dia takut memulai komunikasi sama kamu sementara tidak bisa memberikan apa yang kamu mau. Gitu loh ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi kayak orang ini pingin bisa ngasih kabar sama kamu ketika dia sudah bisa keluar dari situasi toksik di dalam hidupnya dia. Nasihat buat kamu apa? Nggak dipakai. Oke. Teman-teman, nasihat buat kamu adalah kamu apa yang nyaman untuk kamu. Ini situasinya di sini netral semua ya teman-teman, netral. Artinya apa? Kamu coba cari tahu. Kalau kamu merasa bahwa pelajari lebih jauh situasi dan keadaannya dia. Pikirkan dulu, ya. Berusaha cari tahu dulu, ya. Jadi kayak lebih kayak coba cari tahu masalah dia tuh sebenarnya apa, faktornya apa yang bisa kamu bantu dan sebagainya, ya. Jadi lihat akarnya gitu loh. Kalau masalahnya akarnya keluarga, kita nggak bisa ngomong apa-apa teman-teman, ya. Karena kan dia punya bagian dari tradisi keluarga dia sendiri, oke? Dan kamu mungkin bisa punya rencana lain. Kalau memang kamu maunya segala sesuatu yang
yang cepet, yang pasti. Susah teman-teman sama orang ini. Ya, karena mungkin saja arah perubahan yang kamu inginkan itu tidak cepat datangnya. Artinya pergerakan dari dia nggak cepat datang. Ikuti intuisi kamu, ya, cakra mata ketiga kamu, untuk lebih lihat dengan lebih jelas situasi dan keadaannya. Oke? Kalau memang kamu ngerasa bahwa dia terlalu banyak yang disembunyikan, dan kamu merasa bahwa dia nggak terbuka sepenuhnya sama kamu, banyak rahasia-rahasia lain dan sebagainya, dan kamu nggak nyaman, kamu silakan move on. Oke. Karena di sini kalian tuh punya banyak energi keraguan. Kalau kamu ragu, ya, silahkan lanjutkan saja. Kamu berdinding dengan Leo, Aries, Sagittarius. Akan ada banyak hal-hal tak terduga terjadi. Jadi teman-teman, saran aku adalah ikuti intuisi kamu. Ya, buat kamu yang punya banyak kekhawatiran dan keraguan, jangan ngelangkah. Artinya mungkin kamu harus ikhlaskan orang ini, ya. Tapi akan ada banyak kejadian yang tidak terduga di antara kalian ke depannya. Jadi daripada langsung ambil keputusan, jalanin aja. Nggak usah ditunggu. Kalau memang kamu ada orang lain yang kamu pingin cari tahu soal orang itu, nggak apa-apa, terbuka juga ya. Tapi di satu sisi, kamu akan melihat banyak hal-hal yang nggak terduga, yang mungkin sesuai dengan apa intuisi kamu. Yang kamu tuh kayak ngerasa intuisi aku tuh kayaknya nggak mungkin deh Kak Sora kayak gitu. Bisa mungkin itu terjadi. Kalau kamu merasa kamu nggak yakin, pertanyakan. Ketidakyakinan itu adalah pertanda atau memang benar-benar sudah ditunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak meyakinkan. Tapi di sini kalau Sora lihat ada harapan positif pada akhirnya. Untuk kamu yang menunggu, harapannya itu akan ada progres tapi pelan-pelan banget, stepping stones ya. Tapi di sini ada harapan yang positif. Tapi kalau kamu maunya yang segala sesuatu cepat dan sebagainya, itu agak susah. Transformasi mungkin terjadi. Apapun keputusan kamu, langkah yang akan kamu ambil pelan-pelan dan akan adanya transformasi ya. Tapi kalau kamu sudah dari awal nggak yakin, janganlah ya. Karena energi keraguan-raguan itu akan sangat mendominasi banget teman-teman. Ya, jadi ini energi orang stres yang baliknya itu nggak gampang. Kamu mau ngarapin perubahan gimana? Orang dia ngadepin dirinya sendiri aja nggak yakin, gitu loh. Coba cari tahu lebih dalam, gali, cari informasi, gitu loh ya, dan sebagainya, gitu loh ya. Merenung, berpikir untuk lihat apakah benar-benar apa yang terjadi sekarang. Tapi ini udah jelas. Kalau kamu nanya perasaan dia gimana, sebenarnya terkoneksi sama kamu. Tapi ya keadaannya sebenarnya seperti ini. Ya kalau bisa dibantu, tapi kalau memang nggak bisa, ya sudah. Ya, karena kamu sudah punya ada beberapa di sini deh kalian yang punya negative thinking sama orang ini. Kamu nggak yakin. Kalau kamu nggak yakin, hubungan yang tidak pernah yang didasari atas dasar tidak punya keyakinan atau faith, itu akan susah jalan majunya. Ya, ada Gemini, Libra, dan apa ini? Tambahannya tadi udah ya, Gemini, Libra, dan Capricorn. Ini tambahannya, dan ada Leo. Oke. Kita akan coba lihat untuk alfabetnya. Dan untuk teman-teman yang kepingin personal reading, silahkan ya di Instagram Sora @sora_tarot, oke? Dan yang kepingin beli kartu, pingin beli alat-alat pembacaan lain juga bisa, ya. Ambil waktu teman-teman untuk berpikir, duduk gitu ya. Karena kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh ngutamain keluarganya dulu, ngutamain finansialnya dulu. MKKZF GXD UM FYN A D lagi, dan satu lagi dari O. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata minta maaf. Dan jangan lupa main ke channel keduanya Sora di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu. Bye-bye.